Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Firial Hairunisa dari kelas 12 MIPA 4. Saya selaku ketua dari kelompok 1 PPKN. Di video ini kami akan menjelaskan tugas-tugas dan rangkuman dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 untuk memenuhi tugas akhir mata pelajaran PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Triana, absen 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penugasan yang telah kami lakukan dari kelas 10. Untuk kelas 10 ini lebih banyak ditugaskan untuk merangkum. Untuk semester 1 ada 3 bab yang harus dirangkum. Yang pertama, bab 1 berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Dengan 3 sub-bab ini meliputi A. Sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, sistem pembagian kekuasaan negara ini dibagi menjadi 2 subbab lagi. Yang pertama ada macam-macam kekuasaan negara. Nah, macam-macam kekuasaan negara ini menjelaskan pengertian kekuasaan negara menurut para ahli. Yang pertama ada menurut John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara itu ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Yang kedua menurut Montesquieu, kekuasaan negara adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada pembagian kekuasaan horizontal dan vertikal. Selanjutnya, B. Kedudukan dan fungsi kementerian. Kedudukan dan fungsi kementerian menjelaskan tugas kementerian dan klasifikasi kementerian negara Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu yang C, yaitu nilai-nilai sila Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia berdasarkan 5 sila Pancasila. Selanjutnya, bab 2. Bab 2 ini ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab 2 ini memiliki lebih banyak subbab dari bab sebelumnya, dengan 4 subbab meliputi A. Wilayah NKRI. Wilayah NKRI ini dibagi menjadi beberapa subbab kecil. Yang pertama, memetakan wilayah NKRI. Memetakan wilayah NKRI meliputi zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Yang kedua, batas wilayah NKRI. Batas wilayah NKRI menjelaskan batas-batas negara Indonesia berbatasan langsung dengan berbagai negara dan perairan di setiap wilayahnya. Yang ketiga, kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, B. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Dibagi menjadi 4 subbab kecil. Yang pertama, status warga negara. Status warga negara menjelaskan sebab-sebab orang tersebut menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, asas-asas kewarganegaraan. Menjelaskan dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam negara tersebut. Untuk asas bernegara ada 2. Yang pertama ada asas ius sanguinis dan asas ius soli. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun asas ius sanguinis, dapat menimbulkan 2 kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Yang pertama ada apatrid dan bipatrid. Nah, dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan 2 stelsel. Yang pertama ada stelsel aktif dan stelsel pasif. Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hak-hak. Yang pertama ada hak opsi, dan yang kedua ada hak repudiasi. Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nomor 12 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia dalam menentukan kewarganegaraan menganut asas ius sanguinis dan asas ius soli secara terbatas, serta asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda yang terbatas. Yang ketiga,
syarat menjadi warga negara Indonesia ada dua. Yang pertama ada naturalisasi biasa dan yang kedua ada naturalisasi istimewa. Yang terakhir, subbab kecil yang keempat yaitu penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia meliputi 7 poin. Dicabutnya mengapa seseorang tidak menjadi warga negara Indonesia lagi. Yang terakhir yaitu bab 3, yaitu kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab ini menjelaskan poin-poin mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik negara Republik Indonesia. Selanjutnya di semester 2 ini saya hanya akan membahas satu penugasan saja, selebihnya akan dibahas oleh rekan saya. Untuk tugas bab 4 ini hanya 2 nomor, yaitu pengertian otonomi daerah dan pengertian desentralisasi. Yang pertama, otonomi daerah. Otonomi daerah atau pelaksanaan dari desentralisasi adalah kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintahan pusat. Nomor 2, desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan dari pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, saya Intan Tri Oktaviani dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan melanjutkan materi kelas 10 yang telah dijelaskan oleh rekan saya Desi Triana. Untuk materi kelas 10 semester 2, kami hanya melanjutkan 2 bab, yaitu bab 4 dan bab 5. Untuk bab 4 dengan judul hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, kami diberikan tugas untuk mengisi halaman 145 bagian A, yaitu kebinekaan bangsa Indonesia. Kami ditugaskan untuk 1. Menjelaskan arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, 2. Menjelaskan hubungan kesatuan dan keberagaman, yang ketiga, mengapa persatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia, dan yang terakhir keempat, bagaimana komitmen persatuan. Dan untuk selanjutnya, untuk bab 5 dengan judul Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, kami ditugaskan untuk membaca peristiwa bencana asap di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Lalu kami ditugaskan mengisi penilaian diri halaman 197 dan kemudian dilanjutkan dengan mengisi uji kompetensi bagian 6. Perkenalkan, nama saya Dila Jara Putri dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 1 Luragung. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelas 11 bab harmonisasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Tugas yang pertama, nomor 1, contoh perilaku, tidak mengolok-olok teman yang melakukan kesalahan. Tidak pernah, karena setiap manusia itu wajar jika melakukan kesalahan. Soal nomor 2, bertutur kata yang sopan kepada orang lain selalu, karena itu merupakan tata krama umum yang wajib diketahui dan dimiliki oleh semua manusia. Nomor 3, senyum dan mengucapkan salam ketika bertemu teman atau guru selalu, karena selain itu merupakan tata krama, itu juga merupakan sapaan yang biasa dilakukan oleh orang Indonesia. Soal nomor 4, memberi sedekah kepada yang membutuhkan sering, karena itu disesuaikan dengan kondisi saya, apakah sayanya mampu atau tidak, atau apakah sayanya sedang ada atau tidak. Soal nomor 5, menengok saudara atau teman yang sakit sering, karena gak semua teman atau saudara yang sakit itu saya ikut melongok. Nomor 6, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, itu selalu, karena saya mempunyai prinsip bahwa orang lain itu kehidupannya tidak ingin diganggu gitu. Kalau misalnya memang mereka ingin bercerita, mereka akan bercerita dengan sendirinya tanpa kita memintanya pun mereka sudah akan bercerita. Jadi tidak perlu dipaksa. Soal nomor 7, menjaga persatuan dengan orang lain selalu, karena saya tidak ingin mempunyai musuh dan ingin hidup berdamai dengan sesama manusia. Soal nomor 8, tidak menceritakan aib atau kesalahan orang lain. Sering, karena terkadang saya kalau lagi ngobrol sama teman, suka sedikit menceritakan orang lain. Soal nomor 9, memberikan pujian. Sering, karena saya tahu bahwa
pujian itu dapat menyenangkan orang lain, tetapi tidak selalu memberikan, tergantung kejujuran saya. Kalau memang bagus, saya berikan pujian. Kalau misalnya biasa-biasa aja, saya hanya mengapresiasi sebisanya. Soal nomor 10, menolong orang lain yang terkena musibah. Itu selalu sesuai dengan kondisi di mana musibah itu terjadi. Kalau misalnya di dekat lingkungan saya selalu menolong. Jikalau di luar daerah atau di luar kota, saya tidak menolongnya, hanya mengirimkan atau membantu dengan cara berdoa. Tugas yang kedua. Soal nomor 1, konsep hak dan kewajiban hak asasi manusia. A. Makna hak asasi manusia sudah sangat paham. B. Makna kewajiban asasi manusia sudah sangat paham. Soal nomor 2, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. A. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, paham sebagian. B. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila, paham sebagian. C. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila, sangat paham. Soal nomor 3, kasus pelanggaran HAM. A. Penyebab pelanggaran HAM, sangat paham. B. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia, paham sebagian. Nomor 4, upaya penegakan HAM. A. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, paham sebagian. B. Upaya pemerintah dalam menegakkan pelanggaran HAM, paham sebagian. Tugas yang ketiga, soal nomor 1. Bagaimana keterkaitan antara hak asasi manusia dengan kewajiban hak asasi manusia? Jawabannya, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia harus dijalankan secara seimbang dan beriringan, sebab agar tidak ada ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat guna menjaga kerukunan. Soal nomor 2, mengapa antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia dalam perwujudannya harus diharmonisasikan? Jawabannya, jika hak asasi manusia dan kewajiban tidak diharmonisasikan, maka orang hanya akan menjalankan kewajiban dan tidak merasakan haknya. Soal nomor 3, uraikan jaminan hak asasi manusia yang terdapat dalam Pancasila. Jawabannya, sila pertama, menjamin penduduk untuk memilih dan menjalankan kewajiban agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sila yang kedua, memuat cita-cita bangsa Indonesia untuk dapat memiliki kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan asas kemanusiaan. Sila yang keempat, menjamin bahwa persatuan di Indonesia dapat terjadi dengan terjaminnya kondisi kemanusiaan yang menjamin hak asasi manusia. Sila yang keempat, jaminan bagi setiap subjek yang terlibat untuk dapat mengutarakan pendapatnya. Sila yang kelima, setiap rakyat Indonesia memiliki hak untuk dapat menjalani kehidupan yang berkeadilan. Soal nomor 4. Apa yang akan terjadi apabila dalam proses penegakan hak asasi manusia, Pancasila tidak dijadikan sebagai dasar landasan? Jawabannya, akan banyaknya pendapat yang berbeda yang dapat memicu adanya pertengkaran ataupun pertentangan. Soal yang nomor 5. Mengapa liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakan hak asasi di Indonesia? Karena prinsip-prinsip liberalisme lebih mengedepankan kepada dominasi negara atau individu. Soal nomor 6. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan jika terjadi ketimpangan hak asasi manusia di lingkungan sekitar? Jawabannya, hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya kesadaran terhadap lingkungan sekitar dan tidak ada yang perlu disalahkan karena ini merupakan tanggung jawab kita semua dan untuk menyelesaikannya kita harus belajar dari peristiwa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Cantika Putri, absen 4, kelas 12 MIPA 4, kelompok 1, ingin menjelaskan mengenai tugas bab 2 mengenai penilaian sikap. Pertama, memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan keluarga secara mufakat. Selalu, karena jika tidak mufakat, akan ada pihak atau orang yang merasa tidak dihargai dan akan merasa tersinggung. 2. Melaksanakan tugas harian keluarga, misalnya dalam hal membersihkan rumah, selalu untuk meringankan pekerjaan orang tua. 3. Memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Tidak.
pernah karena pihak tersebut akan merasa dikekang. 4. Memilih-milih teman dalam bergaul di sekolah, kadang-kadang, karena agar tidak terjerumus dalam pergaulan tidak baik. 5. Menghargai pendapat teman, sekalipun pendapat itu bertentangan dengan pendapat kita. Kadang-kadang. 6. Menghindari permusuhan dengan siapapun, selalu, karena permusuhan itu tidak baik dan dilarang oleh agama. 7. Berani menyampaikan pendapat untuk kepentingan masyarakat. Kadang-kadang selagi pendapat itu baik, tapi kadang pendapat kita tidak dihiraukan. 8. Menerima perbedaan pendapat. Kadang-kadang tergantung isi pendapat tersebut apakah baik atau tidak. 9. Memotong pembicaraan orang lain. Tidak pernah, karena pihak lain akan merasa tidak dihargai. 10. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Sering, karena barangkali pendapat orang lain lebih baik dari pendapat diri sendiri. Selanjutnya saya akan membacakan tugas halaman 97. Nomor 1. Bagaimana pendapat kalian setelah membaca wacana tersebut? Menurut pendapat saya merasa kasihan dan prihatin keadaan Indonesia belum begitu baik. Nomor 2. Menurut kalian, apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut? Menurut saya, faktor ekonomi. Nomor 3. Menurut kalian, apakah vonis yang dijatuhkan hakim sudah memenuhi rasa keadilan atau belum? Menurut saya, belum. Hukum yang ada di Indonesia itu tidak adil, karena hukum Indonesia tumpul ke atas tajam ke bawah. 4. Pada saat ini, sering terjadi kasus serupa yang dialami oleh Nenek Mina. Menurut kalian, apa langkah paling bijak yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum mengenai kasus tersebut? Menurut saya, aparat penegak hukum lebih bijak dalam menangani kasus ini. Bisa dengan kekeluargaan. Selanjutnya, tugas halaman 107. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga, yaitu sifat-sifatnya mematuhi perintah orang tua, melakukan kewajiban sebagai seorang anak, ibadah tepat waktu, melaksanakan aturan yang dibuat oleh keluarga, rukun, damai, dan adil. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah diantaranya, tidak mencontek saat ulangan, tidak terlambat datang ke sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, menghormati guru, rukun dengan teman. C. Dalam kehidupan lingkungan masyarakat, diantaranya ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, mengikuti siskamling, membayar iuran tepat waktu, hidup rukun dengan tetangga. Tugas halaman 108 dan 109. Tindakan yang bertentangan dengan hukum. A. Dalam kehidupan keluarga, diantaranya mengabaikan perintah orang tua, tidak melaksanakan ibadah, tidak melaksanakan aturan yang dibuat keluarga, tidak membantu orang tua dan melawan orang tua. B. Dalam lingkungan sekolah, mencuri jajanan di kantin, mencontek saat ulangan, berkelahi dengan teman, berbohong kepada guru. Dalam lingkungan masyarakat, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, membuat kerusuhan, tidak ikut dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti, saling mencela antar sesama tetangga. Dalam lingkungan bangsa dan negara, tidak mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas, tidak membayar pajak, tidak bersikap toleransi. Saya Corazon Sopronia, absen 7 dari kelas 12 MIPA 4. Pada bab keempat ini yang berjudul Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia, pertama-tama kita diminta untuk merangkum secara singkat bab keempat ini. Lalu, terdapat berbagai tugas. Yang pertama yaitu mengerjakan tugas berkelompok 4.1 halaman 138. Di sini terdapat dua soal. Yang pertama berbentuk tabel dan yang kedua berbentuk esai. Pada tabel, kita diminta untuk mencari dan menulis
peran Indonesia dalam berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, UNESCO, Gerakan Non-Blok, dan APEC. Lalu, pada nomor kedua, kita diminta untuk membuat rumusan kesimpulan mengenai efektivitas peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui keterlibatan dalam berbagai organisasi internasional. Lalu, tugas selanjutnya, kita diminta untuk mengisi tabel penilaian diri halaman 140 hingga 141. Pada tabel ini terdapat 5 pernyataan. Kita diminta untuk mengisi apakah pernyataan tersebut selalu kita lakukan, sering, kadang-kadang, atau bahkan tidak pernah sama sekali. Kita hanya perlu menceklis salah satu dari keempatnya, disertai dengan alasan yang logis. Tugas selanjutnya, kita diminta untuk mengerjakan tugas secara berkelompok 5.1. Tugas ini berbentuk tabel, lalu kita diminta untuk mencari dan menulis bentuk strategi dan indikator keberhasilan berbagai jenis ancaman, seperti ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga kemiliteran. Perkenalkan, nama saya adalah Anika, kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tugas halaman 151 dengan 154. Seringkali terjadi kasus-kasus bernuansa politik yang melumpuhkan integrasi nasional seperti kasus-kasus disebabkan ketidakpuasan terhadap hasil pilkada. Identifikasi kasus-kasus tersebut, contohnya, untuk rasa menolak hasil pemilu, faktor penyebabnya, kekalahan calon pemimpin yang diusulkan, dampak yang terjadinya kemacetan jalan raya, ketegangan bahkan korban jiwa. 2. Kecurangan pemilu, faktor penyebabnya, beberapa pasang calon pemilu melakukan kecurangan dengan berbagai macam hal. Dampaknya rusaknya demokrasi yang berakibat merugikan bangsa dan negara. 3. Separatisme, faktor penyebabnya ingin memisahkan diri dari NKRI. Dampaknya kerusuhan massal. Setiap wilayah, baik wilayah perkotaan maupun pedesaan, banyak berdiri tokoh-tokoh swalayan seperti supermarket, minimarket. Hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi perekonomian terhadap daerah tersebut. Selain itu, kehadiran supermarket dan minimarket juga berpengaruh terhadap keberadaan pasar atau warung tradisional. Berkaitan dengan hal tersebut, saya akan melakukan analisis terhadap hal tersebut. Sebelum minimarket berkembang seperti ini, jauh dari sebelumnya, supermarket sudah hadir di negara Indonesia. Pemiliknya adalah mereka yang memiliki modal besar dan mendapat izin dari pemerintah untuk mendirikan supermarket. Waktu itu, kehadiran supermarket tidak banyak berpengaruh terhadap pedagang-pedagang. Perkenalkan, nama saya Dian Yudianti, absen 16 dari kelas 12 MIPA 4. Tugas ini merupakan tugas lanjutan dari bab 4, dan tugas ini merupakan tugas pertama yang dilakukan secara proses pembelajaran daring ataupun online. Tugas pertama yaitu kita diminta untuk menonton siaran melalui TVRI. Siaran ini berisi tentang perjuangan Panoman yang mengajar di pelosok negeri. Dan di akhir siaran terdapat 6 soal. Yang pertama adalah kita diminta untuk menuliskan siapa tokoh yang menjahit bendera merah putih dan berikan tanggapan terhadap tokoh tersebut. Soal yang kedua itu kita diperintahkan untuk menuliskan tokoh dan peranan yang merancang lambang negara. Soal yang ketiga, kita diminta untuk menuliskan kembali sejarah lahirnya Pancasila dengan bahasa sendiri. Nomor 4 yaitu kita diminta untuk menuliskan pendapat kita terhadap perjuangan Panoman. Nomor 5 yaitu
kita diminta untuk nilai butir Pancasila mana yang sesuai dengan perjuangan pedoman. Nomor 6, kita diminta untuk menuliskan butir Pancasila mana yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas selanjutnya yaitu kita diminta untuk memberikan contoh 4 sikap yang mencerminkan makna persatuan dan kesatuan di bidang politik, bidang budaya, bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang hankam. Tugas selanjutnya yaitu kita diminta untuk menuliskan apa saja yang menjadi jaminan keadilan dalam bentuk persatuan dan kesatuan. Perkenalkan, nama saya Laili Nurul Hikmah, kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas kelas 12 semester 1. Jelaskan hak dan kewajiban sila kedua Pancasila berdasarkan nilai praktis, hak untuk mendapat pekerjaan, dan kewajiban dalam memberikan gaji sesuai dengan kinerja karyawan. Soal kedua, apa yang menyebabkan siswa sekolah putus sekolah? Karena biaya yang sangat mahal dan malas untuk belajar di sekolah. Karena cenderung guru-guru memberikan pelajarannya monoton, tidak kreatif, sehingga siswa-siswinya malas untuk ke sekolah. Dan pemerintah juga memberikan dana kepada siswa-siswinya yang tidak merata. Kadang-kadang siswa yang cukup untuk biaya sekolah dia yang mendapatkan dana bantuan, sedangkan yang tidak berkecukupan tidak diberikan bantuan oleh pemerintah, sehingga itu salah satu alasan siswa-siswi malas untuk sekolah. Soal ketiga, berikan alasan bagaimana kalau Pancasila diubah ke era sekarang ini, dan bagaimana kalau sila ke-1 Pancasila diubah. Menurut saya, jika Pancasila diubah ke era yang sekarang ini, banyak pengusaha yang ingin merubahnya dan banyak sekali bentrokan antar sesama. Dan jika sila ke-1 Pancasila diubah, maka nanti ada bentrok antar sesama agama. Soal keempat, menurut kalian apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan bagaimana untuk menghindari persoalan tersebut? Menurut saya, pemerintah harus mensosialisasikan ke seluruh masyarakat akan pentingnya menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik dan memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang melalaikan tugas sebagai warga negara Indonesia yang tidak patuh terhadap aturan negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadal Muhammad Arusidi dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 19, SMA Negeri 1 Luragung. Saya di sini akan menjelaskan tugas-tugas yang pernah saya kerjakan dari masa pembelajaran daring atau online. Yang pertama, tugas mandiri 2.2 halaman 39 sampai 40. Di sana kita ditugaskan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Jawab, dengan adanya eksekusi mati diharapkan akan mengurangi tingkat peredaran pada sebuah daerah secara drastis. Karena hukuman mati adalah hukuman terberat pada sebuah hukum yang dimana diciptakan oleh manusia sendiri. Diharapkan akan membuat jera, tetapi hukuman mati juga melawan hak asasi manusia, karena hukum mencabut hak manusia untuk hidup. Yang kedua, efek jera yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan menurunnya jumlah pengedar dan pengguna narkoba. Jawab, efek jera yang ditimbulkan adalah penurunan terhadap peredaran jumlah narkoba yang ada pada sebuah daerah
karena eksekusi mati mencabut hak untuk hidup seseorang, yang sebagaimana seharusnya hak tersebut adalah Tuhan, yang dimana memiliki kemampuan untuk menghentikan hak tersebut. Ketiga, relevansi atau kesesuaian. Pelaksanaan hukum mati dengan penegakan hak asasi manusia. Jawab, sebenarnya pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia sangat bertentangan karena hukuman mati mencabut hak untuk hidup seseorang. Keempat, alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati adalah hukuman seumur hidup. Tugas yang kedua, membuat video menyebutkan hak dan kewajiban berdasarkan 5 sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa memiliki hak. Yang pertama, memeluk agama yang diyakininya. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan kewajibannya, yang pertama, tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Yang kedua, menghormati keyakinan orang lain. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki hak. Yang pertama, mendapat jaminan dan perlindungan hukum yang sama. Kedua, mendapat kesempatan mendapat kehidupan layak yang sama. Sedangkan kewajibannya, pertama, memupuk sikap saling mencintai sesama manusia tanpa memandang bulu. Yang kedua, melakukan kegiatan kemanusiaan. Tiga, sila persatuan Indonesia memiliki hak. Yang pertama, mendapat perlakuan yang sama walau berada jauh dari kampung halamannya. Yang kedua, mengembangkan seni dan budaya daerah dengan niat memperkaya seni dan budaya nasional. Sedangkan kewajibannya, yang pertama, menjunjung tinggi kebersamaan. Kedua, selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki hak. Pertama, rakyat bebas mengeluarkan pendapat yang bersifat membangun dan bertanggung jawab. Sedangkan kewajibannya, tidak memaksakan pendapat pribadi atau golongan kepada pihak orang lain. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki hak. Pertama, mendapat kesempatan hidup yang sama dengan orang lain. Sedangkan kewajibannya, 1. Mempertahankan sikap gotong royong di lingkungannya. Selanjutnya, tugas yang ketiga, membuat video menyebutkan presiden dan wakil presiden dari kemerdekaan hingga sekarang. Yang pertama, Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 19 Desember 1948. Kedua, Soeharto pada tanggal 27 Maret 1968 sampai dengan 21 Mei 1998. Yang ketiga, B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Yang keempat, Abdurrahman Wahid pada tanggal 20 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2001. Yang kelima, Megawati Soekarno Putri pada tanggal 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Yang keenam, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2014. Yang ketujuh, Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan sekarang. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tugas PPKN kelompok 2 halaman 71 sampai 74 dan juga seterusnya. Pendapat dan pertanyaan yang berkaitan dengan wacana internet bikin kemajuan sekaligus kehancuran negara. Mengapa? 1. Menurut Rudi, masyarakat dulu menggunakan internet hanya untuk komunikasi. Sekarang sudah menambah ke transaksi digital sehingga rentan serangan cybercrime. Kedua, menurut Rudi, penetrasi internet yang makin tinggi memang dibarengi serangan yang makin besar. Efeknya seperti pernah terjadi di Estonia yang akhirnya melumpuhkan semua sektor di negara tersebut. 3. Mengapa dan apa yang menyebabkan dalam 10 tahun terakhir pengguna internet melonjak hingga 3.150%? 4. Di mana serangan internet bisa dilakukan? 5. Bagaimana cara meninggalkan kesadaran melapor korban serangan internet? 1.1. Oke, yang pertama, budgeting.
adalah sistem penggunaan anggaran secara elektronik melalui penyelenggaraan di sektor pemerintahan diharapkan mampu memproteksi pelaksana penyelenggaraan di Indonesia. 2. Mencegah penyelewengan dana dalam APBD. B. Menghentikan pemborosan. C. Menghentikan tindakan korupsi. D. Sebagai cara transparansi terhadap pemerintahan. 3. Harus dengan diterapkannya sistem e-budgeting oleh semua sektor pemerintahan, anggaran yang dikelola dapat transparan dan bersih, juga terhindar dari penyelewengan dana APBD. 4. E-budgeting adalah sistem penyusunan anggaran dalam bentuk aplikasi komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan APBD yang bersifat akurat, mudah, transparan, terintegrasi, sehingga berdampak baik dalam pemberantasan korupsi karena sangat sulit untuk memanipulasi data. 5. Melakukan pembangunan infrastruktur. B. Sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Tugas materi 3.2. 1. Munculnya aksi terorisme. B. Membahayakan keamanan negara. C. Membahayakan stabilitas negara. D. Membahayakan ideologi. Terhambatnya laju pembangunan nasional Indonesia. F. Memunculkan teror dalam masyarakat sehingga kehidupan sosial dan ekonomi terganggu. 2. Cukup baik, pemerintah dengan tegas menindak kehadiran mereka di Indonesia, bahkan mengancam memberi hukuman paham-paham yang sealiran dengan ISIS. Dikategorikan sebagai bibit-bibit terorisme sehingga diperlakukan sebagai aksi terorisme. Namun Indonesia masih lengah dalam penjagaan di pintu keluar dan masuk. Mereka menganggap Indonesia memiliki keamanan pintu masuk yang longgar, sehingga mereka memilih untuk berdatangan ke Indonesia. 3. Memperketat keamanan pintu masuk Indonesia. B. Melaksanakan pendidikan kewarganegaraan di kampus dan sekolah. Dan C. Menanamkan sikap bela negara. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanja Juliani dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan kelompok 3.1, yaitu di bab 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan e-budgeting? E-budgeting yaitu merupakan sebuah sistem keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Yang kedua, apakah keuntungan penerapan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintah? Nah, yang kedua jawabannya adalah keuntungan jika e-budgeting diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah adalah terjadinya transparansi pemakaian anggaran yang bisa dilihat oleh berbagai pihak. Yang ketiga adalah, menurut Anda, apakah pada sistem ini e-budgeting harus sudah diterapkan oleh semua sektor pemerintahan? Berikan alasannya. Ya, karena saat ini transparansi pemerintah kita masih sangat rendah. Yang keempat yaitu bagaimana dampak penerapan e-budgeting dalam pemberantasan korupsi. Dampak penerapan e-budgeting pada pemerintahan adalah meningkatnya transparansi pada masyarakat dan semakin ketatnya pembuatan serta penggunaan anggaran. Dan yang terakhir, apa saja syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-budgeting? Memiliki platform e-budgeting, disetujui oleh Dewan Legislatif setempat, dan lain. Kemudian saya akan menjelaskan materi bab 3 bagian B, yaitu pengaruh iptek pada NKRI. Yang pertama, membangun sikap selektif terhadap berbagai pengaruh kemajuan iptek, diantaranya sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Jadi tujuannya yaitu ada 2. Untuk meningkatkan diri terhadap Tuhan dan untuk membantu manusia menjalankan tugasnya agar lebih mudah. Yang kedua, sikap selektif kemajuan iptek. Dengan sikap ini kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek, dari terhindar dampak buruknya karena kita menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai penyaringnya. Di antaranya di bidang politik dengan cara mengembangkan demokratisasi dan mengikutsertakan masyarakat sipil dan dalam politik. Yang kedua, di bidang ekonomi dengan cara sistem ekonomi harus dikembangkan dan pertanian dijadikan prioritas utama.
Dan bidang yang terakhir yaitu bidang budaya dengan cara terbuka terhadap inovasi dan perubahan serta dapat memanfaatkan kegunaan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya dapat dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi kelas 10 terdapat 7 bab. Bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka politik penyelenggaraan pemerintah negara, yang membahas mengenai apa-apa saja kekuasaan yang diterapkan pada kepemerintahan di Indonesia, seperti peran kepala negara, peran kementerian, dan serta menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada sistem pemerintahan di Indonesia. Bab 2, Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang membahas mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam negara Indonesia, seperti mengatur tentang status warga negara, penduduk, wilayah negara, kemerdekaan beragama, dan sistem pertahanan dan keamanan negara. Bab 3, Kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang membahas mengenai sistem politik yang berlaku di Indonesia. Bab 4, Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat, yang membahas mengenai pemberlakuan sistem desentralisasi pada pemerintah daerah, otonomi daerah, peran pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bab 5, Integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang membahas mengenai pentingnya konsep integrasi nasional, syarat-syarat untuk dilaksanakan sebuah integrasi, faktor pembentuk dan faktor penghambat suatu integrasi. Bab 6, Ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang membahas mengenai ancaman di bidang militer, serta ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan, serta peran masyarakat untuk menghadapi ancaman ini. Bab 7, Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang membahas mengenai hakikat wawasan Nusantara, yaitu keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Selanjutnya pada kelas 11 bab 1, Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, yang membahas mengenai makna hak asasi manusia, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, dan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, di mana ada tugas-tugas seperti penilaian diri, uji kompetensi, dan bab 2 mengenai demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, di mana tugasnya yaitu terdapat penilaian diri. Bab 3 terdapat tugas pilihan ganda. Dan bab 4, dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, di mana yang membahas mengenai makna hubungan internasional, di mana terdapat tugas tabel mengenai informasi tentang organisasi internasional, dan tugas penilaian diri. Tugas tabel juga seperti strategi ancaman di berbagai bidang seperti sosial, politik, ekonomi, dan militer.
Terdapat juga tugas daring, yaitu mencatat materi dari televisi channel TVRI, dan tugas mengenai contoh sikap yang mencerminkan makna persatuan dan kesatuan. Dan tugas mencatat juga yaitu berikan 4 contoh sikap yang mencerminkan makna persatuan dan kesatuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Dan tugas lagi, bagaimana bentuk jaminan keadilan dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan, seperti pemerataan kesejahteraan hidup rakyat, mengembangkan rasa di bidang hukum sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945, dan memberikan kesempatan yang sama dalam berpolitik sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan selanjutnya kelas 12 yang terdapat 4 bab, yaitu bab 1, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yang membahas mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Dan terdapat substansi hak dan kewajiban warga negara, yang merupakan Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dan adapun hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila, ada hak atas kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan memeluk agama, pertahanan dan keamanan negara. Terdapat juga bab 2, yaitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan untuk mewujudkan 1. Tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian di kehidupan masyarakat. Dan bab 3 yaitu pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada pengaruh yang sangat bisa terjadi, yaitu pengaruh negatif dan pengaruh positif. Dan bab 4 yaitu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang membahas mengenai hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Terima kasih. Mungkin cukup sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Saya meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kelompok saya. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.